Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Doa dan harapan kami untuk penonton setia channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, sholat merupakan ibadah teragung dan menjadi standar dalam hisab Bani Adam di akhirat kelak. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya pertama yang dihisab pada hamba di hari kiamat dari amalannya adalah sholatnya. Apabila bagus, maka ia beruntung dan selamat, dan bila rusak, maka celaka dan merugi. Apabila kurang sempurna dari yang wajib, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki sholat sunnah guna menyempurnakan kekurangan yang wajib. Kemudian baru dihisab amalan-amalan lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, kita sebagai muslim sangat diwajibkan untuk memberikan perhatian serius dan menganggapnya sebagai urusan terpenting dalam hidup kita. Kita juga harus berusaha mengerjakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan inilah yang sangat menjadi perhatian Rasulullah kepada umatnya. Karena dalam urusan sholat, Rasulullah sangat tegas kepada umatnya. Hal ini dilakukan semata-mata bukan untuk Rasulullah, akan tetapi untuk kita, umat muslim. Nabi SAW pernah bersabda, aku berbuat demikian semata untuk kalian ikuti dan supaya kalian mengetahui sholatku. Begitu juga dengan sabda beliau yang lain, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Di antara amalan dalam sholat yang perlu diperhatikan dan sering sekali dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin, yakni mengucapkan kalimat amin. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, mengucapkan amin atau takmin adalah perhiasan sholat, seperti mengangkat kedua tangan yang merupakan perhiasan sholat, juga termasuk mengikuti sunnah dan mengagungkan perintah Allah. Lalu apa makna takmin itu sendiri? Takmin adalah bahasa Arab yang bermakna mengucapkan kata amin setelah selesai membaca Al-Fatihah dan ketika mendengar doa orang lain yang baik. Menurut para ulama, kata amin itu sendiri bermakna, ya Allah kabulkanlah. Oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, amin itu bermakna, ya Allah kabulkanlah doa-doa kami. Sedangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, maknanya menurut mayoritas ulama adalah, ya Allah kabulkanlah. Dan ada yang menyatakan lain, namun masih kembali semuanya kepada makna ini, ya Allah kabulkanlah. Lalu apa keutamaan membaca takmin dalam sholat dan doa? Ini yang masih banyak kita sepelekan. Dari penjelasan tadi, kita bisa mendapat kesimpulan bahwa takmin adalah doa atau permohonan dari orang yang mendengar doa orang lain, agar doa itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, jika ada orang yang mendoakan kurang baik kepada orang lain atau bahkan kepada kita, sangat tidak dianjurkan kita mengamini doa tersebut, karena besar kemungkinan doa yang kurang baik tersebut bisa benar-benar terjadi.
Akan tetapi yang harus kita ucapkan adalah istighfar dan memohonkan hidayah dari orang yang mendoakan kurang baik kepada orang lain tersebut. Selain itu, ada 3 keutamaan yang jarang kita ketahui dari takmin ini. Di antaranya adalah yang pertama, menjadi sebab terampuninya dosa jika bersamaan dengan aminnya para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Karena siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hal kecil yang kita anggap remeh ini ternyata bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Oleh sebab itu, sering-seringlah sholat berjamaah, karena bisa jadi kalimat amin yang kita ucapkan tersebut bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat. Lalu keutamaan yang kedua adalah menjadi penyebab terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila kalian sholat, maka luruskanlah shaf atau barisan kalian. Kemudian hendaknya salah seorang di antara kalian menjadi imam. Apabila imam bertakbir, maka kalian bertakbir. Dan bila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Niscaya Allah mengabulkannya. Oleh karenanya, bagi saudaraku yang selama ini sholatnya asal-asalan dan hanya sebatas gugur kewajiban saja, mulai sekarang cobalah untuk lebih khusyuk dalam sholat. Siapa tahu hajat kita yang belum terkabul selama ini disebabkan karena kurang khusyuknya kita saat sedang sholat dan tidak serius saat membaca amin setelah Al-Fatihah. Lalu keutamaan yang ketiga adalah membuat iri kaum Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Yahudi adalah kaum yang penuh dengan hasad, dan mereka tidak hasad kepada kami tentang sesuatu yang melebihi hasadnya mereka kepada kita dalam salah dan ucapan amin. Jika kaum Yahudi saja iri dengan amin yang kita ucapkan setelah selesai membaca Al-Fatihah, kenapa kita yang muslim justru malah menganggap sepele kalimat takmin ini? Mari kita sama-sama perbaiki kekhusyukan dalam sholat kita dan mengucapkan takmin ini dengan sepenuh hati, supaya Allah berkenan mengabulkan doa-doa yang selama ini kita minta. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.